Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القادر العظيم الجهل وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. وأحيينا اللهم على سنته وأمتنا في ملته واحشرنا مع زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat kehidupan setelah Allah matikan kita tadi malam, dan Allah memberikan kepada kita nikmat iman. Walaupun pada subuh yang berbahagia ini langit menurunkan air yang penuh dengan keberkahan, akan tetapi tidak menyurutkan langkah kita untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah sembari beriktikaf di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Selawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam dengan penuh ilmu pengetahuan. Semua aspek itu diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasul mengajarkan obat sakit pinggang. Obat sakit pinggang itu adalah dengan hadis yang paling jelas dijelaskan oleh Anas bin Malik, mendeskripsikan obat sakit pinggang itu adalah ekor kambing. Kambingnya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Setelah itu ekor itu direbus, diminum 3 kali, pagi, siang, dan malam, sore. Sewaktu diminum dalam keadaan lambung yang kosong. Begitulah deskripsi dan jelasnya Rasul mendetilkan semua aspek kehidupan manusia. Bahkan sampai dengan obat sakit pinggang pun itu diberikan obatnya oleh Rasulullah SAW. Hanya saja kita tidak pernah mau mempelajarinya. Bagaimana silsilah, bagaimana riwayat, bagaimana tatanan kehidupan yang dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini merupakan salah satu hal yang memang kita harus mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukurinya? Dengan memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga pada nanti yaumil ba'ts, pada saat kita dibangkitkan, kita ini akan diakui sebagai umatnya. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan yang mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih membicarakan tentang siapa saja yang akan mengisi neraka tersebut. Maka kita diingatkan terlebih dahulu agar jangan sampai kita termasuk orang yang akan mengisi neraka tersebut. Pada surat Hud ayat 15 dan 16 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
man kana yuridul hayatad dunya wa zinatuha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Dua ayat ini merupakan terdapat di dalam surat Hud. Kalau kita membaca sirah dan membaca tafsir, surat Hud itu merupakan surat yang membuat Rasulullah SAW beruban, dan jumlah uban Rasulullah itu hanya 18 lembar. Itu riwayat yang masyhur. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bertemu mimpi dengan Rasul, ada orang yang mengaku dirinya Rasulullah tapi rambutnya putih, jenggotnya putih, itu bukan Rasul. Itu adalah syaitan yang mengaku dirinya Rasulullah. Pada saat ketemu sama Rasul, semuanya hitam. Ubanannya itu paling 18 lembar. Itu yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Yang membuat 18 lembar itu putih, ya, Rasulullah itu adalah dikarenakan surat Hud. Maka kita sangat dianjurkan untuk selalu membaca, mentadabbur surat Hud. Ini yang paling terpenting pelajaran pada subuh yang berbahagia. Yang kedua, para sahabat mereka apabila membaca Al-Quran, dan setelah mereka membaca Al-Quran, dan mereka itu akan sangat-sangat merasakan menangis yang sangat luar biasa apabila ketemu sama ayat 15 dan ayat 16. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak. Mungkin saya belum pernah menceritakan siapa sosok Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah anak salah seorang budak. Nama ayahnya adalah Mubarak. Beliau penjaga kebun seorang qadhi. Mubarak ini adalah seorang penjaga kebun seorang qadhi. Orangnya sangat soleh dan menjaga perutnya dari harta haram. Bayangkan belasan tahun beliau sudah menjaga kebun dan beliau tidak pernah merasakan mencicipi buah delima yang ditanam oleh majikannya. Hanya menjaga saja. Pada suatu hari sang qadhi tersebut meminta kepada Mubarak untuk merasakan mana buah delima yang paling enak, yang paling ranum, yang paling manis. Diambillah beberapa buah oleh Mubarak untuk disajikan kepada si yang punya kebun, tuan qadhi. Sewaktu dirasa kelima buah tersebut semuanya asam, marah. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mengantarkan saya delima yang tidak manis? Mubarak mengatakan bahwasanya saya tidak tahu bagaimana rasanya buah delima tersebut. Selama kamu menjaga kebun, kamu tidak pernah mencicipi? Tidak. Yang jatuh pun iya. Coba bayangkan. Begitulah kejujuran seorang Mubarak dalam menjaga kebun. Beda sama hari ini. Dari ini banyak pengalaman dari bapak-bapak suruh jaga sawit. Setiap bulan laporan dari yang jaga sawit, nggak ada hasil, dicuri. Padahal yang mencuri orang yang jaga. Nah, beda kualitasnya. Begitu sang qadhi tersebut mengetahui kelakuan Mubarak tersebut, apa yang dilakukan? Langsung dia menikahi anak perempuan dia yang paling cantik, yang paling jelita itu dengan Mubarak. Maka lahirlah seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak, orang yang paling soleh. Beliau melakukan survei, bermulazamah dengan para sahabat. Misalnya ini saya Abdullah bin Mubarak dan bapak-bapak semuanya sahabat Rasul, maka saya akan menanyakan kepada para sahabat itu satu persatu. Para sahabat itu ditanyakan, surat apa yang paling membuat anda itu sedih? Surat Hud. Itu ditanyakan, dibuat survei, dibuat penelitian oleh Abdullah bin Mubarak. Dan orang yang paling zuhud, orang yang paling alim, orang yang paling dekat dengan para sahabat, sehingga beliau itu dijuluki dengan min kibarit tabi'in, orang-orang yang maqam tabi'innya itu jauh lebih besar. Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwasanya ayat 15 dan ayat 16 ini merupakan ayat yang paling membuat para sahabat apabila ketemu ayat ini
maka mereka itu akan menangis. Apa artinya? Man kana yuridu hayatad dunya wa zinatuha nuwaffi ilaihim a'malahum. Siapa saja yang kepingin kehidupan di dunia beserta perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka kami akan segerakan semua apa yang mereka inginkan. Ini janji Allah ini, wa'dul haq yang kita bahas. Janji Allah, Allah berjanji kepada kita semuanya dan kepada siapapun yang ingin mencari dunia beserta perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka Allah akan segerakan semua yang mereka inginkan. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka sama sekali itu tidak akan pernah dirugikan. Akan tetapi apa jawabannya? Apa konsekuensinya apabila seseorang itu meniatkan semua tatanan kehidupannya itu adalah untuk meraih dunia? Maka apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah pada ayat 16, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu adalah pada kehidupan akhirat tidak lain dan tidak bukan maka mereka akan mendapatkan api neraka. Ini konsekuensinya. Wa habita ma sana'u, dan segala aktivitas yang mereka lakukan di dunia itu adalah akan jatuh, terperosok, tergelincir. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, dan semua amalan yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan di dunia ini semuanya dibatalkan, tidak berlaku lagi, tidak dianggap lagi oleh Allah. Ini merupakan gambaran yang paling sering terjadi hari ini pada kehidupan tatanan kita. Contoh yang paling gampang biar kita bisa memahaminya, ya. Pada saat seseorang melakukan salat, dia peruntukkan untuk dunianya. Bagaimana dia melakukan salat untuk dunianya? Supaya dia dianggap sama mertuanya alim. Pergi dia sembahyang ke masjid. Atau dia pergi salat supaya kelihatan sama atasannya dia baik. Banyak yang seperti ini. Kalau tidak ada atasan maka dia tidak akan pernah mau pergi salat. Begitu juga para atasan ini, pada saat mereka ingin mendapatkan sesuatu, misalnya ingin kampanye, ingin apa, ingin pencitraan, pergi ke masjid, jumpa sama ulama, ingin mendapatkan sekeping dunia. Agar apa? Agar terlihat, oh bapak ini alim, pergi ke masjid dia. Begitu terpilih tidak pernah lagi datang ke masjid. Kenapa? Karena dunianya sudah dia dapati. Ada orang yang melakukan salat duha itu untuk mendapatkan rezeki. Ini yang paling bahaya. Yang paling sering kesalahan dalam hal mengamalkan ibadah. Misalnya, ada salah seorang anak muda, sewaktu saya menjelaskan tentang rezeki, dia mengatakan, Ustaz, saya begitu enggak sembahyang duha, hasil pekerjaan saya itu tidak seberapa, jauh lebih banyak kalau seandainya saya salat duha. Misalnya dia menghasilkan sebuah karya, kalau karya itu dilakukan setelah salat duha, maka itu cepat karya itu dibelikan sama orang. Saya bilang, alhamdulillah kalau memang demikian, tapi jangan salat duha untuk bisa laku karyanya. Ini bahaya sekali. Kenapa? Sudah dibalas tuntas di dunia, tunai dibalas di dunia. Ini yang paling bahaya. Tapi kalau seandainya kita melakukan duha itu dikarenakan perintah dari Allah dan Rasulnya, untuk apa duha? Sebagai sedekah anggota tubuh kita yang mempunyai ruas 350. Ini tujuan utama. Bagaimana yang dinamakan dengan sedekah? Yaitu tulang kita memerlukan kepada makanan sebagaimana mulut kita memerlukan kepada makanan. Dengan banyak digerakkannya tubuh ini, maka itulah makanan terhadap tulang. Maka caranya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul, yaitu salat duha 2 rakaat itu merupakan sedekah bagi tubuh. Makna sedekah bagi tubuh itu baru bisa diungkapkan secara saintis setelah 1443 tahun.
lamanya. Para ilmu ortopedi ya, ilmu tulang itu mengatakan tulang manusia itu memerlukan kepada makanan, dan makanannya itu adalah dengan menggerakkan tubuh ini. Maka jawabannya, apapun yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya, ikuti. Bukan dipasang untuk kebutuhan dunianya. Memang seperti itu. Ada sebagian orang, ada sebagian teman juga mengatakan seperti ini. Saya kalau enggak qiyamul lail, itu semua berantakan tatanan kehidupan, mulai dari subuh sampai dengan asar. Boleh seperti itu, tapi bukan dikarenakan ibadah itu kita melakukan supaya tidak berantakan, tapi kita melakukan semua sesuatu itu dikarenakan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul yang telah memberikan nikmat. Nikmat ini yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita dan kepada manusia semuanya. Ini sebenarnya yang harus kita merenunginya. Kalaulah seandainya Allah membagi dunia itu dikarenakan ibadah, ya, maka orang yang paling banyak mendapatkan kekayaan itu adalah para sahabat. Kenapa? Para sahabat itu ibadahnya nggak tanggung-tanggung, ya. Ibadahnya itu nggak tanggung-tanggung, copy paste ya, copy paste sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kenapa banyak di antara sahabat juga ada yang miskin, ada yang fakir? Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak membagi dunia ini berdasarkan ibadah, tapi Allah membagi dunia ini sesuai dengan keinginan Allah. Ini yang harus kita pahami. Pada saat kita memahami bahwasanya rezeki yang kita dapati hari ini adalah menurut ketentuan dan kadar yang telah ditentukan oleh Allah, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan kita untuk menggunakan rezeki tersebut. Nah, berapa banyak hari ini di antara orang yang melakukan ibadah-ibadah tersebut diperuntukkan untuk mendapatkan dunia. Sebagai salah satu contoh, saya pernah mendapatkan seorang jamaah yang mengatakan, "Ustadz, saya kalau misalnya kepengin mobil baru, maka mobil lama itu saya sedekahkan." Bahaya, ya, bahaya. Dia mau ganti mobil, caranya apa? Dia sedekahkan mobil lama. Bukan dia sedekah itu untuk mendapatkan ridha Allah, tapi dia ingin sedekah tersebut dikarenakan ingin ganti mobil. Ini yang paling bahaya. Dia pasang semua target dunianya dalam hal ibadah. Padahal konsekuensinya apa? Pada saat seseorang melakukan seperti itu, maka dia telah tidak menjaga hatinya, tidak menjaga niatnya. Dia melakukan sesuatu itu bukan karena Allah, akan tetapi karena ingin mendapatkan dunia, maka Allah akan berikan dunia tersebut. Tapi ingat, orang-orang yang melakukan hal seperti itu, maka mereka adalah finnari jahannam. Mereka itu adalah akan dibalas nanti pada hari akhirat dengan api neraka. Dan mereka akan meminta kepada Allah nanti pada hari akhirat, "Ya Allah, dulu aku punya sedekah membantu anak yatim, ada orang banjir aku bantu." Apa dijawab oleh Allah? Semua telah dibayar tunai di dunia. Engkau membantu orang banjir dikarenakan engkau mau naik sebagai caleg, sehingga orang-orang mau memilihmu, maka engkau berikan bantuan. Engkau pergi salat ke masjid, kenapa? Karena ingin meraih suara, ingin dilihat oleh orang bahwasanya engkau itu adalah orang yang alim. Engkau berceramah dikarenakan ada sesuatu yang engkau inginkan, pencitraan, kesalehan dirimu terhadap orang-orang yang lain. Maka hal yang paling terberat Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah ini adalah para asatiz, para ustadz-ustadz ini di dalam menjaga hatinya. Ini yang paling terberat. Apalagi ada kamera seperti ini, ya. Harus betul-betul kita jaga. Kenapa? Karena ini nanti akan timbul sebuah ria. Oh, banyak yang lihat videonya. Oh, banyak yang like, banyak yang subscribe. Oh, ceramah ini bagus sekali. Apalagi nanti ada yang memuji. Oh, Tunku, bagus sekali saya dengar tadi khutbahnya. Bagus sekali saya dengar. Ada sedikit rasa ria. Itulah yang membuat hati kita tergelincir, terpleset. Bahkan ya,
Terplesetnya hati itu jauh lebih parah daripada terplesetnya kelamin. Lihat bagaimana pelajaran yang kita bisa ambil ibrah dari Nabi Adam. Nabi Adam itu terpleset, ya, terpleset hatinya untuk memakan satu gigitan buah yang dilarang di dalam Al-Quran. Hanya satu gigitan, maka konsekuensinya apa? Dia dikeluarkan dari surga karena tidak menjaga makanan yang halal. Nah, hari ini berapa banyak di antara kita pada saat kita mengejar, ada orang-orang yang mengejar dunianya itu tidak pernah memperhatikan halal haramnya. Alah, Ustadz ini susah kali lah dia ngomongnya. Kenapa? Zaman sekarang jangankan yang halal, yang haram pun susah. Itu ungkapan dari mereka. Ini yang paling bahaya. Padahal kalau seandainya kita mendengar hadis tawakal itu, kita diminta itu bertawakal itu seperti tawakalnya burung. Bagaimana tawakalnya burung? Mereka keluar pagi, ya, dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Dan ini pelajaran penting Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Ini menunjukkan Rasul juga mengajarkan kepada kita jam kerja. Jam kerja itu adalah keluar pagi, masuk pagi, pulang sore, bukan 24 jam. Bukan kerja 24 jam seperti yang dibuat oleh manusia hari ini, merusak tatanan. Kenapa kita katakan merusak tatanan? Pada saat orang bekerja seperti itu, kapan dia bisa bersama keluarganya? Siapa yang akan mendidik anaknya? Dan ini terdapat di dalam rumah tangga. Pada saat seorang ayah, ya, sudah lelah mencari kerja, mencari uang, apa yang dikatakan kepada istrinya? Aku kan sudah lelah mencari kerja, mencari uang. Tugasmu mendidik anak. Ini kesalahan yang paling besar yang dialami oleh seorang ayah pada saat dia memberikan tanggung jawab mendidik anak itu kepada istrinya. Kenapa? Karena wewenang dan ranah seorang ibu itu tidaklah setegas seorang ayah. Coba lihat misalnya, kalau misalnya ibu yang nyuruh anaknya mandi, pasti lama itu. Nak, pergi mandi nak. Masih dia main-main. Begitu suara deheman ayahnya, brung, lari semuanya masuk kamar mandi. Ini yang harus kita didik, ya. Tugas ayah itu bukan hanya mencari rezeki, tapi tugas ayah yang paling penting itu adalah bagaimana mendidik keluarga, mendidik istrinya. Kalau seandainya istrinya itu belum taat, maka tugas daripada seorang ayah untuk mendidiknya. Kalau seandainya anaknya tidak taat, tidak tahu, maka tugas ayahnya untuk mendidik anaknya. Bayangkan kalau seandainya anaknya itu tidak pernah dididik oleh ayahnya, tidak pernah dididik bagaimana salat, tidak tahu dia, sehingga apa? Sosok ayah itu adalah sosok yang memang biasa-biasa saja bagi seorang anak, bukan sosok idolanya. Ini yang paling bahaya. Paling bahaya kehilangan karakter ayah bagi seorang anak. Kenapa? Karena ayah sibuk mencari harta, sibuk mencari dunia, dan itu didapatinya. Misalnya dengan apa? Punya rumah mewah, setelah itu punya mobil, punya kendaraan, semua yang diinginkan dapat. Anak-anaknya kepingin gadget baru dapat, sesuai dengan selera anaknya, semua bisa dipenuhi. Ini yang paling kita khawatirkan. Nuwaffi ilaihim a'mal. Pada saat Allah memberikan semua apa yang kita cari di dunia ini, akan tetapi apa? Semua kelelahan kita dalam mencari tersebut itu sudah dibayar tuntas di dunia, sehingga apa? Pada saat kita mengkomplain kepada Allah di hari akhirat, aku kan telah mendidik anakku, kenapa engkau tidak menghitungnya sebagai pahala? Tidak, karena engkau target mendidik anak itu adalah untuk dia bisa bekerja di perusahaan minyak misalnya. Tidak pernah engkau mendidik anakmu untuk bisa mengenal aku dan Rasulnya. Ini yang paling bahaya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah salah kita meminta rezeki? Tidak. Yang disalahkan itu adalah mencari rezeki itu adalah sebagai target utama. Meminta itu tidak dilarang dan itu dibenarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kita tidak menjadikan dunia itu adalah sebagai Tuhan kita, sebagai
ghayah kita, sebagai akhir daripada tujuan kita. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memperbaiki semua tatanan kehidupan kita ini, aktivitas kita dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Agar apa? Agar kita tidak termasuk orang-orang yang semua dibayar tuntas di dunia. Saya ingin menceritakan salah satu riwayat, dan ini sudah pernah saya ceritakan di majelis ini. Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang paling kaya. Beliau itu setiap mendapatkan kenikmatan yang tidak didapati oleh Rasulullah itu akan menangisi. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah mendapatkan nikmat seperti itu. Beliau menangisi. Suatu hari ditanyakan oleh anaknya, pada saat Abdurrahman bin Auf memakan kurma yang kualitasnya jauh lebih bagus yang dimakan oleh Rasulullah. Nangis Abdurrahman bin Auf. Wahai ayahanda, kenapa engkau menangis? Wahai anakku, kukatakan kepadamu bahwasanya kurma yang aku makan ini tidak pernah dimakan oleh Rasulullah kecuali setelah Khaybar. Maka oleh sebab itu aku menangis. Bagaimana penderitaan Rasulullah selama ini? Rasul tidak pernah makan kurma seperti ini kecuali setelah Khaybar. Atau dengan kata lain, 2 tahun sebelum wafat, Rasul baru pernah makan kurma yang bagus. Kalau sebelumnya itu kurmanya itu adalah kurma rutab, kurma yang memang harus direndam dulu 6 jam, itu baru bisa kita makan. Coba bayangkan, begitulah suasana kondisi ekonomi Rasulullah. Bukan Rasul itu tidak mempunyai apa-apa, tapi Rasul itu memberikan kepada orang lain. Ini yang pertama yang membuat aku menangis. Yang kedua yang membuat aku menangis, aku khawatir ini dibalas oleh Allah dikarenakan kesalehanku di dunia ini. Maka aku menangis, takut aku nanti kalau seandainya pada saat hari akhirat semua kebaikan aku itu sudah tidak ada lagi, Allah telah membalasnya, di antaranya dengan makanan yang aku makan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada saat setiap kenikmatan yang kita dapati hari ini, ayo kita renungi seperti ini. Maka saya katakan, mengikuti Rasul itu adalah dengan menghadirkan sebagaimana dihadirkan oleh para sahabat seperti kisah Abdurrahman bin Auf. Pada saat kita duduk di atas meja makan bersama anak, kita ceritakan kepada mereka bagaimana keadaan Rasulullah pada saat makan. Dan hal seperti ini, inilah yang dilakukan oleh Ali. Ali pada saat naik kendaraan, beliau itu menaiki kendaraan membaca doa. Setelah selesai membaca doa lalu tersenyum. Orang-orang menanyakan, kenapa engkau tersenyum wahai Ali? Karena Rasul tersenyum pada saat naik kendaraan. Begitulah yang dinamakan dengan ittiba'an. Hari ini berapa banyak di antara kita yang begitu menaik, misalnya katakanlah sepeda motor atau naik mobil, setelah baca doa lalu kita tersenyum? Tidak ada. Malahan mungkin sambil mupil kita, ya kan? Entah apa-apa yang dilakukan. Kenapa? Karena kita tidak menghadirkan. Ini adalah bentuk kecintaan saya kepada Rasulullah. Maka saya ittiba, mengikuti apapun yang diperintahkan, yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka perlu bagi kita semuanya untuk mempelajari bagaimana tatanan kehidupan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Melalui siapa? Melalui para sahabat, para tabi'in dan para ulama. Enggak mungkin kita itu bisa tahu, saya ini bisa tahu ilmu seperti ini kalau seandainya saya tidak belajar. Tidak ada ustadznya, tidak ada syekhnya, tidak mungkin. Ada orang yang memang harus kita ikuti untuk kita belajar. Jadi tidak benar ada ungkapan sebagian orang yang mengatakan kita hanya ikut Al-Quran dan hadis saja. Emang bisa paham? Emang tahu dari mana? Maka inilah perlu kepada ilmu yang bersanad, ilmu yang bersilsilah sehingga sampai kepada Rasulullah SAW. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah sehingga bisa meningkatkan kualitas keimanan kita dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.